Shalom Bapak Ibu yang kekasih, selamat sore. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah keluarga yang akan dilaksanakan di rumah-rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama, kami puji dengan riang. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur terima kasih atas kesempatan di sore hari ini kami boleh berada di rumah tangga kami masing-masing untuk kami mengikuti peribadahan melalui daring. Tuhan, berkati setiap keluarga yang mengambil bagian untuk beribadah sore hari ini Tuhan, untuk urapi kami sekalian, agar ketika kami mengikuti ibadah ini, kami beroleh berkat dari Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapa dari awal hingga akhirnya, untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, suci kuduskan hati kepikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, melalui doa syukur permohonan kami, dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur berbalasan berdasarkan Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang mengatakan, Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Jemaat, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Kusuka menuturkan.
Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus, dengan hikmat-Mu, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh dibukakan pengertian. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh melakukan firman ini yang telah Engkau sampaikan untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kidung Agung 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kidung Agung 2 ayat 16 sampai dengan 17 yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Kidung Agung ini tidak menyebutkan nama Allah. Namun bagi orang Yahudi, kumpulan nyanyian Kidung Agung ini sering diartikan sebagai hubungan antara Allah dan umatnya. Dan bagi orang Kristen, diartikan sebagai hubungan Kristus dengan gerejanya. Itu sebabnya dari bacaan ini kita mau belajar bahwa cinta adalah anugerah Allah. Allah memberikan cinta untuk kita nikmati dan menjadi berkat bagi manusia. Bukan hanya cinta kepada sesama, tetapi terlebih lagi cinta kepada Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, kita mau belajar dua hal, bagaimana mencintai sesama dan juga mencintai Tuhan. Pertama, di ayat 16 di sana dikatakan, perkataan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Mereka yang saling mencintai disebut saling memiliki. Bukan hanya satu arah, tetapi ungkapan dari relasi kedua pihak. Bunga bakung atau bunga lili bukanlah bunga bakung biasa, melainkan yang hidup di lembah-lembah dan di antara duri-duri, tetapi mampu bertahan hidup di wilayah ekstrim. Cinta kasih yang saling memiliki ini juga bukanlah hal yang biasa. Meskipun berbeda tempat, tetapi identitas kekasihnya jelas. Ia adalah seorang gembala, tetapi bukan gembala biasa. Ia adalah seorang gembala yang berada di lembah-lembah dan gunung-gunung, tempat yang ekstrim. Bunga lili atau bunga bakung adalah simbol kesucian atau kekudusan, sekaligus kekuatan untuk bertahan hidup walaupun berada di antara duri. Demikian juga sang kekasih, walaupun berada di tempat yang berbeda dan terpisah, ia tetap mengenali cinta mereka tetap terjaga bagai bunga bakung, tetap bertahan dalam kondisi luar biasa. Jadi di sini kita mau belajar untuk mencintai sesama dan Tuhan harus disertai dengan kesucian atau kekudusan. Cinta itu harus memiliki kekuatan agar tetap bertahan di dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, di ayat 17 dikatakan bahwa mempelai perempuan itu rindu terhadap sang kekasih, berharap sebelum matahari terbenam dapat bertemu, pulang dengan tidak berlambat-lambat, melainkan dengan kegesitan dan kelincahan sebagai seekor rusa di gunung-gunung. Biasanya gunung-gunung itu berbatu-batu.
meloncat dari satu batu ke batu yang lain, dan selamat sampai ke tujuan. Mempelai perempuan mengungkapkan isi hatinya dengan tulus tentang cinta dan kerinduan kepada mempelai laki-laki. Jemaat yang kekasih, di ayat yang kedua ini kita mau belajar bahwa mencintai sesama dan Tuhan harus dengan ketulusan hati. Namun persoalannya sekarang adalah, adakah ketulusan dan kejujuran di balik setiap ungkapan cinta yang kita ungkapkan, baik itu untuk sesama ataupun untuk Tuhan. Jemaat yang kekasih, di dalam Kidung Agung ini dikatakan cinta kasih itu bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau cinta tanpa balas, atau hanya satu arah. Cinta kasih tersebut terjadi antara pasangan kekasih yang saling berbalas. Artinya, sama-sama mengakui saling mencintai dan memiliki. Ketika mereka terpisah, tidak hilang dan lenyap cinta kasihnya, tetapi tetap terjaga seperti bunga lili di tengah-tengah lembah dan duri. Cinta kasih seperti itulah yang disebut cinta yang tulus, karena perbuatan mereka sesuai dengan perkataan cinta kasih yang mereka ungkapkan. Patut kita perhatikan bahwa ketulusan yang dimaksud dalam bacaan kita adalah ungkapan cinta tanpa memaksakan kehendak, tidak juga dengan intimidasi ataupun dengan berbohong, melainkan dalam kerendahan hati. Menyampaikan cinta kasih itu penting dalam kehidupan keluarga, sebab cinta kasih adalah landasan kehidupan rumah tangga. Bukankah terbentuknya sebuah keluarga diawali oleh ungkapan cinta kasih yang saling menerima dan saling memiliki? Oleh sebab itu, setiap keluarga pasti memiliki keistimewaan tersendiri untuk mengkomunikasikan cinta kasih mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kondisi keluarga berada dalam situasi penuh tantangan dan pergumulan, ingatlah pada teladan Tuhan Yesus yang mengajarkan kita cinta yang tulus. Dalam bahasa Yunani, cinta kasih ini disebut agape. Meskipun ia ditolak dan dihina manusia, namun kematiannya di kayu salib telah menyelamatkan umat manusia, termasuk yang menolaknya. Itulah teladan cinta sejati yang tulus dan penuh kerendahan hati. Jika landasan kehidupan keluarga adalah kasih dari Tuhan Yesus, maka berbagai tantangan kehidupan akan mampu diatasi. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 427, bait yang ketiga, Ku suka menuturkan. Jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, atas kasih sayang pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh berada di rumah tangga kami masing-masing Tuhan, untuk kami mau memuji memuliakan nama Tuhan di sore hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan dan diingatkan kembali
bahwa kami harus memiliki cinta yang tulus kepada sesama kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukan firman Tuhan yang boleh hadir tengah-tengah kehidupan kami sore hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 5 Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, memberkati rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Bahkan Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan, yang saat ini masih belajar melalui online oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami masalah pergumulan Tuhan. Engkau berikan mereka jalan keluar, yang lemah Engkau kuatkan mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Biarlah Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan hidup. Biarlah Tuhan kuatkan mereka senantiasa, berikan mereka penghiburan, bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini di dalam seminggu sebelum ini Tuhan, mereka boleh bersuka cita oleh ketambahan usia. Bahkan juga Tuhan untuk mereka yang Engkau telah tambahkan usia pernikahan mereka, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka di dalam usia baru yang telah Engkau anugerahkan baginya. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Engkau lindungi, berkati bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau sembuhkan bangsa dan negara kami ini dari virus COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin Tuhan yang ada di pusat, bahkan yang ada di daerah Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena Engkau campur tangan di dalam setiap tugas pekerjaan mereka untuk melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau juga memberkati para medis, para dokter, Tuhan yang memberi diri mereka untuk bisa merawat para rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini menderita sakit karena COVID-19 ataupun karena penyakit yang lain. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang baik agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik, dengan sukacita. Karena Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan, bahkan sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk semua hamba-Mu yang pada saat ini memberitakan firman di segala waktu dan tempat Tuhan. Engkau memberkati mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan bagi setiap gereja-Mu yang boleh hadir tengah dunia ini. Biarlah Engkau pakai Tuhan menjadi alat damai sejahtera, menjadi alat cinta kasih Tuhan bagi sesama Tuhan. Biarlah kami menjadi terang di mana kami Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Bapa, inilah doa kami Tuhan, syukur kami yang senantiasa kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil pundi dijalankan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Ku beri persembahan. Jemaat, mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam kesempatan ini Tuhan, kami bisa memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan ini. Biarlah Tuhan, Engkau kiranya pakai persembahan kami ini untuk pelayanan dan kesaksian. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap tangan yang mengelola setiap persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami, dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 340 bait yang ke-1, Hai bangkit bagi Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.